Let's go teman Pro 2, Goes to School dimulai sekarang juga. Stay tune. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang lagi dengerin di 107 FM, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Pro 2 Goes to School hadir di pagi hari ini, tempatnya pelajar hebat berbagi inspirasi, cerita menarik dan pastinya bersenang-senang. Bersama aku Deyang, punya Priang bakal nemenin kamu 1 jam ke depan di Pro 2 Goes to School, RRI Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, I'm so excited sekarang karena kita kehadiran special guest stars yang keren banget hari ini ya. Dan ini tuh langsung dari sekolah unggulan Kota Tarakan. Siapa lagi kalau bukan SMA Negeri 1 Tarakan. Yeay! Aduh, rame banget teman Pro 2. So aku pengen spill di sini ada Naila Ataya Rahima Putri. Halo teman Pro 2, perkenalkan. Nama aku Naila Ataya Rahima Putri dan aku kelas 11 dari kelas 11 SMA Negeri 1 Tarakan. Oke, ya kita absen selanjutnya ada Aulia Salsabila Dikpa Cahyadi. Halo teman Pro 2, Halo. Kenalin aku Aulia Salsabila Dikpa Cahyadi dari SMA Negeri 1 Tarakan dan kelas 11 loh. Aku juga merupakan duta basket SMA Putri Kota Tarakan. Wah, keren banget. Dan ini yang paling gagah bersama kita. Iya, ada Rizky Langit Putra. Halo teman Pro 2 FM, kenalin nama aku Rizky Langit Putra. Kalian boleh manggil aku Langit dan aku merupakan salah satu anggota intern dari salah satu organisasi di Tarakan sebagai anggota pengembangan sumber daya manusia. Wah, keren banget teman Pro 2. Aku pengen ucapin thank you so much ya udah hadir bersama kita di sini di Pro 2 Goes to School. Dan juga teman Pro 2, 3 pelajar hebat ini bakal kita ngajak ngobrol bareng lah ya terkait dengan banyak hal, baik kegiatannya, program sekolahnya, pasti tahu dong ya. Dan juga yang pastinya prestasi mereka yang banyak banget teman Pro 2. Yang mereka sebutin tadi tuh baru setipis banget ya kan, masih banyak hal lainnya lagi. Nah untuk itu, tapi sebelumnya aku pengen cek sound dulu deh. Ya, Boleh. aku pengen cek sound, siap? Siap dong. SMA! Maju bersama, hebat semua. Yeay, makin semangat lagi nih suaranya. Oke, aku pengen spill tipis aja untuk prestasi dari ketiga narasumber kita hari ini ya teman Pro 2. Kalau mau tahu semua list prestasi mereka apa aja, gampang banget. Kamu langsung follow aja media sosialnya, nanti bakal di tag di Instagram @RRI Pro 2 Tarakan. Yang pastinya bakal kita kepoin gimana sih caranya. Ya, masih muda tapi segudang prestasi. Aku pengen spill dari Rizky Langit Putra. Award Beasiswa Ilmek 2024 sampai sekarang ya, dari 2024 sampai sekarang. Dan dia ini juara ketiga lomba debat konstitusi HUT FHUBT dan juara 3 lomba debat dengan tema perkembangan ekonomi di Kalimantan Utara. Tepuk tangan dulu buat Langit. Oke, berikutnya ada Aulia Salsabila Dikpa Cahyadi. Dia ini adalah duta basket SMA Putri Kota Tarakan tahun 2024 hingga 2025 seperti yang dia spill tadi. Dan juga duta perpustakaan SMA Negeri 1 Tarakan periode 2023-2024 dan juara 1 tingkat SMA se-Kota Tarakan pada event 3x3 Perbasi Cup 2024. Tepuk tangan dong buat Aulia, keren banget. Dan yang paling dekat sama aku ini ada Naila Ataya Rahima Putri ya, atau yang biasa panggil Naila. Dia ini juara 2 OSNK 2024 bidang kimia, finalis ISPO alias Indonesian Science Project Olympiad tahun 2025 bidang kimia dan finalis Olimpiade Gelar Teknologi Kimia 25 oleh Fakultas Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta 2024. Tepuk tangan dulu dong buat ketiga narasumber kita yang keren banget. OMG.
wow, aku bacain kalian punya prestasi tuh merinding loh. Dan aku tuh terharu seperti aku yang melahirkan kalian. Enggak. Kita seumuran ya, sudah begini nih make upnya ala anak SMA. Masa iya jadi ibu kalian? Jangan ya. Pastinya orang tua kalian bangga banget sama kalian seperti aku yang baru ketemu dan ini langsung bangga banget sama kalian. Aku pengen tahu gimana perasaan kalian dengan segudang prestasi itu. Dari yang terdekat sama aku dulu dong ya, dari Naila. Oke, dari aku sendiri, jujur rasanya cukup bangga sih sebenarnya. Bukan cukup bangga banget sih, bangga banget. Cuman aku masih merasa kayak, oh ini aku lagi berproses nih. Mungkin suatu saat nanti prestasiku akan nambah lagi. Amin, Gitu. amin. Kayak gitu. Ya pokoknya senang banget lah Kak, kayak apa ya? Apalagi yang OSN itu tuh aku dari SD SMP tuh kan belum pernah ikut gitu ya. Oke. Jadi ini merupakan pengalaman pertama aku bisa juara 2 di kota Wah, kayak gitu. gokil, keren banget. Kayak gitu sih. Yang ISPO juga Iya. itu penelitian dan itu juga merupakan apa ya? Suatu kebanggaan karena jarang-jarang nih di SMA 1 yang ngebawa lomba penelitian ke tingkat nasional. Itu tingkat nasional gitu. Oke. Kayak gitu sih Kak, pokoknya bangga banget. Dan Naila melakukannya. Wah, keren banget. Kemudian Aulia gimana perasaannya? Kalau saya Kak, saya sangat bangga tentunya, kayak saya bahagia, orang tua saya juga bangga banget ke saya, terus aku rasa kayak wow, ini bener-bener aku latihan dari SMP sampai SMA, itu kan aku main basket ya Kak, itu kayak aku bisa sampai sini, itu aku bangga, mungkin nanti aku bakalan terus ikut lomba terus deh untuk lomba basket. Harus sangat ya? seru Kak, aku suka banget. Oke, I'm happy for you ya. Dan berikutnya kepada Langit. Gimana perasaannya? Kalau saya sih sama kayak kakak-kakak saya, tentunya bangga yang dulunya dari kecil itu kita takut buat ikut lomba karena kita takut buat kalah. Ternyata ketakutan itu bisa loh kita tangkas, bahwasanya kenapa sih kita nggak coba aja dulu? Kenapa sih kita nggak jalanin aja dulu? Artinya bahwa ketakutan itu menurut saya itu hanya ilusi semata. Dan tentunya juga selain kebanggaan saya juga berharap bahwa prestasi saya ini bermanfaat juga, bukan hanya buat orang tua juga, tapi buat orang-orang yang berada di sekitar saya. Wah, amin. Keren banget ya. Ya, aku senang banget dengerin kalian yang juga enjoy dengan apa yang kalian jalani, usahakan dan juga kalian raih sejauh ini ya. Nah, aku pengen fokus dulu ke Rizky Langit Putra alias Langit ya panggilannya. Bisa dibilang kan kamu tuh udah terbiasa ya dengan atmosfer kompetisi debat, ya dong? Iya benar. Nah menurut kamu gimana sih debat itu bisa membentuk cara berpikir kritis dan karakter kepemimpinan bagi seorang pelajar? Kalau misalnya kita berbicara debat Kak, itu ibaratkan kita ngomong di bawah tekanan. Oh pasti, benar. Pasti banget, karena ibarat semua mata tuh tertuju padaku. Oh iya, seperti sekarang nih teman dua. Iya benar, semua mata tertuju padaku. Jadi terkadang tersilap dan sebagainya, menurut saya itu sangat-sangat wajar bagi anak debat. Jadi bagaimana debat itu memberikan sebuah pemahaman adalah bagaimana kita menanggapi sesuatu dengan objektif. Di dalam debat kakak-kakak saya itu ngajarin bahwa yang benar nggak selamanya benar dan yang salah itu nggak selamanya salah. Jadi itu menurut saya pelajaran terbesar juga sih buat hidup, bahwasannya kita tuh nggak boleh mengira bahwa yang salah itu selalu salah. Itu Kak. Wah, itu hukum dalam perdebatan juga ya. Dan juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, teman Pro 2. Wah, ini keren banget ya pengalamannya dari Langit. Nah, aku pengen tanya juga ke Aulia ya. Kamu tuh kan aktif di 2 bidang nih. Nah, yang berbeda yaitu olahraga juga literasi ya khususnya. Nah, apa yang membuat kamu tuh terlibat di kedua bidang itu? Kenapa gitu? Kalau olahraga ya Kak, kalau olahraga itu saya pengen dari SD. Kayak saya lihat kakak kelas saya tuh, kayak dia main basket, itu keren banget, kayak saya jadi pengen main basket. Terus kan karena saya SD ya Kak, SD itu nggak ada eskul basket. Terus saya jadinya SMP 1. Nah SMP 1 itu kan ada ekstrakurikuler basket. Nah saya langsung ikut dari kelas 8, dari kelas 9.
sampai saya dilatih dari saya nggak bisa sampai saya bisa main gitu. Saya juga. Nah kalau misalnya saya literasi, nah waktu itu kan saya SMP nih kayak menurut saya kurang aktif gitu loh Kak. Jadi SMA saya pengen, saya mau aktif deh, kayak saya pengen. Terus saya suka baca buku dongeng-dongeng, terus sering bacain dongeng-dongeng ke adik, ke keluarga, ke teman-teman saya gitu. Jadi saya kayak, pengen deh jadi duta perpustakaan gitu, pengen cari pengalaman baru gitu. Nah terus di situ pas saya lagi olahraga basket nih Kak, tiba-tiba ada yang bilang gini ke saya, kakak kelas, Aulia, kamu mau gak jadi duta perpustakaan, ini keren banget, kamu cocok banget, kamu kan suka membaca, terus kamu juga suka mendongeng. Terus saya kayak, nanti saya pikir deh Kak gitu. Terus pikir ya? Iya dipikir. Gue jual mahal dulu nih. Terus sepulang sekolah saya mikir, boleh juga ya kayak gitu. Apa saya ikut aja? Nah jadi saya kayak, jadi saya ikut aja karena kayak menarik gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau olahraga dari kecil malah dari SD. Pengen dari SD. Karena keterbatasan sekolah, akhirnya SMP lah. Dan literasi malah justru lebih lambat ya, pas SMA baru lebih tertarik lagi. Wah, ini keren nih, niatnya itu bertahap juga ya. Dan memang sungguh-sungguh juga dia lakukan sampai akhirnya bisa di posisi sekarang ini. Oke, keren, teruskan prosesnya. Nah sekarang aku pengen ke Aulia ya kan? Iya benar, ke Naila deng. Iya. Banyak yang bilang kimia itu sulit ya Naila. Banyak banget, termasuk teman sekelas saya sendiri. Termasuk aku. Saya juga Kak. Oh iya. Saya juga. Oh iya. Oh kira kalian nih apa ya, bisa semua pelajaran gitu. Oke. Jadi menurut Alia itu benar. Jadi kimia itu sulit ya. Menurut Naila. Ya, menurut Naila. Oke, tapi kamu tuh justru berprestasi loh di bidang kimia. Alhamdulillah, karena saya juga suka bidang kimia. Oke, pertama karena dia suka. Ya. Suka. Nah, apa yang membuat kamu jatuh cinta dan suka dengan bidang kimia? Oke, sebenarnya gini Kak, waktu SMP tuh, jujur ini emang beda jauh banget sih. Jadi waktu SMP itu tuh saya lebih ngarah ke matematika. Oh gitu, tapi masih perhitungan lah ya? Iya masih perhitungan. Cuman kan kalau kimia tuh kan ada teorinya lagi ya. Kita harus memang maksudnya apa ya? Teorinya tuh lebih apa ya bahasanya ya? Kayak menurut saya pun sebenarnya lebih sulit dari matematika. Oh gitu. Kalau menurut saya. Oke. Nah terus. Cuman pas SMA ini, saya tuh sebenarnya awalnya juga apa ya sama kimia ya kayak hitung-hitungnya tuh seru. Cuman pas SMA tuh teorinya itu loh Kak, dia tuh kadang nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kayak misalkan di soal nih, misalkan di soal kayak ini ngikut teori ini, tapi kayak bisa jadi soal tersebut tuh kayak menyimpang gitu loh Kak, menyimpang nggak sesuai sebenarnya. Itu kayak apa ya? Itu sebenarnya yang saya sedikit gak suka sama kimia. Cuman gini Kak, ada motivasi. Wah, jadi apa gini, tuh? Waktu di SMA 1 Tarakan, terutama di lomba OSN itu tidak sudah dari tahun 2020 atau 2019 itu tidak ada yang mengirimkan ke tingkat provinsi maupun nasional untuk bidang kimianya, gak ada yang lolos sama sekali. Oke. Jadi saya mikir saya mau ikut OSN nih tapi kayaknya bidang matematika aja deh. Cuman saya melihat di bidang kimia ini kok tidak ada gitu. Kan ada SMA lain gitu. Nah tapi SMA 1 nih nggak ada gitu kan. Saya mikir ini kalau misalkan kimia nggak ada bisa nggak sih? Soalnya saya mikir kayak walaupun kimia agak nyebelin sedikit, nyebelin nyebelin dikit. Ya udah saya nyoba aja lah bilang kimia. Siapa tahu kan bisa menjadi orang yang, maksudnya bisa menjadi orang pertama yang membawa SMA 1 kembali ke tingkat provinsi maupun nasional kayak gitu. Cuman saya kemarin itu cuman di tingkat nyampe tingkat provinsi aja kalau kemarin. Jadi saya mikir ini maksudnya saya nggak nyesel nih ngambil kimia nih, yang awalnya mau matematika jadi kimia gitu kan. Nah tapi Kak walaupun maksudnya kimia tuh nyebelin, akhirnya saya memang belajar terus itu menjadi paham gitu loh Kak. Maksudnya itu pun belajarnya maksudnya kayak belajar yang sulit sih, maksudnya belajar cuman karena kita karena saya juga belajar materinya itu kayak apa ya,
terus-terusan gitu. Susah banget lah ya. Ya intinya tuh kayak seorang kayak saya aja tuh kayak butuh waktu lama gitu loh Kak untuk memahami. Cuman kalau kita udah paham itu tuh jadi enak Kak. Maksudnya jadi di kelas itu kadang kalau ada tugas matematika tuh jadi kimia itu jadi lebih gampang itu ngerjainnya kayak gitu. Karena jadi latihan enjoy. itu ya, berkat Ya, latihan betul. yang disiplin itu. Wah ini keren banget sih ya. Jadi ya itu benar kata orang, kalau nggak kenal tuh nggak akan sayang. Betul. Nah jadi ternyata cintanya terhadap kimia itu akibat dia lebih mengenang lagi dengan kimia dan mau melakukannya. Yeah. Dan akhirnya wah memang takdir sih yang suruh Yeah. masuk kimia nih, masuk provinsi. Dan itu menurut aku bukan sekedar cuman ya, tapi itu udah wow banget karena akhirnya kamu ditunjuk alam untuk bisa membuat nama SMA di tingkat provinsi ya khususnya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Wah ini dengan berbagai prestasi kalian juga cerita kalian, aku pengen tahu dari angka 1 sampai 10 sejauh apa sih SMA Negeri 1 ya, SMA kalian itu mendukung lah, apa perannya lah, berperan dalam prestasi yang sudah kalian capai selama ini. Dari siapa dulu nih? Oke, Iya. jadi dari saya aja lah Kak. Iya. Oke. Jadi memang SMA 1 tuh kan kayak sekolah unggulan terutama di bidang akademiknya yang kita kenal ya memang. Oke, Dari benar. dulu ya, dari zaman ujian nasional gitu kan. Untuk seberapa besar perannya sekolah itu mendukung perlombaan terutama saya yang di bidang akademik ini Iya. itu menurut saya udah cukup besar gitu. Berapa tuh 1 sampai 10? Cukup besarnya itu seberapa itu? 10%. Wah, 10/10. Soalnya waktu itu juga pas OSN, terutama di bidang OSN itu Iya. sekolah tuh sampai benar-benar ngeluarin biaya untuk Oh, iya. bimbingan, dan itu bimbingannya itu bukan sama guru sekolah Kak, Sama siapa? itu sama guru-guru di Jawa Oh, kayak gitu. yang lebih expert lah ya. Iya bidangnya. makanya itu Oke. iya. Oh, Terus keren sampai ngeluarin banget. biaya kayak Wah, gitu sih Kak. keren Jadi- nih SMA 1. Oke, ini menurut Naila 10/10. Kalau menurut Aulia? Ih 10/10 Oh, juga iya. dong Kak. Jaga aman. Jaga aman emang Memang ya? Fasilitasnya bagus. Oke. Jadi kan waktu itu ring basket. Oh ya? Ring basket itu waktu itu besi, terus kurang gitu nah warnanya. Iya. Terus lapangannya tuh kalau kita jatuh itu kita langsung putih-putih, langsung luka. Nah, kayak gitu. Terus komplain lah, maksudnya kayak kasih masukan gitu. Nah SMA 1 langsung gerak cepat gitu, langsung kayak ringnya keren langsung banget. dicat, langsung diperbaiki. Langsung glowing ya. SMA Negeri 1 Tarakan tuh best. Wah, oke. Best banget. Nah, kalau menurut Langit? Kalau dari saya mungkin kalau bisa lebih dari 10, mungkin bisa lebih dari 10 sih. Karena Karena luar biasanya kemarin, apalagi pas debat, kami itu waktu itu ada anak dari Tanjung Selor itu wakilin Kaltara dari buat ke nasional, dan kebetulan waktu itu tuh saya dapat kesempatan buat sparring buat lawan anak-anak Kaltara itu, dan difasilitasi waktu itu di hotel, di salah satu hotel di Gunung Lingkas, dan menurut saya itu pengalaman yang luar biasa banget. Ibaratkan kita nih yang masih prajurit udah lawan big boss. Dan itu menurut saya luar biasa, dan itu bentuk dukungan SMA 1 buat pelajarnya yang berprestasi. wah, ini keren banget ya, berbagai bentuk yang udah sekolah kasih, dan mungkin ini bukan semuanya, baru beberapa aja. Dan ini menurut pengalaman kalian. Nah, aku pengen tahu juga, ada nggak sih momen tertentu dalam perjalanan kompetisi ini yang membuat Langit itu merasa bangga banget atau bahkan terharu gitu dengan pencapaian yang udah kamu raih? Pernah, Apa tuh sejujurnya specifically? kalau misalnya dulu kan aku nih orang yang cadel. Kalau aku ngomong R, nggak kedengaran dengan jelas. Oh gitu, Iya, jadi It's okay. aku dulu pernah minder bahwasannya aku nih nggak bakal bisa nih. Aku nggak bakal bisa public speaking, aku nggak bakal bisa ngomong di depan orang banyak. Tapi balik lagi bahwa keberanian itu menuntaskan segalanya. Wah. Artinya prinsip saya itu coba aja dulu. Itu yang menurut saya menjadi suatu kebanggaan bagi saya, yang dulunya rasa ketakutan itu pada akhirnya bisa saya afirmasi, Kak. Wah, keren banget ya. Akhirnya kamu juga tahu lah untuk itu. Nah, kalau menurut Aulia gimana? Pernah sih waktu itu saya ikutin lomba basket. Nah pada saat itu kan lawannya tuh susah gitu loh Kak. Maksudnya kayak
lawannya ini ngeri, sudah ngeri. dia ikut popda gitu. Berpengalaman Lawannya banget iya, lah ya. berpengalaman Oke. banget, sudah jago gitu kan. Terus saya kayak, aduh bisa nggak ya saya juara nih? Insecure. Bisa nggak ya insecure kan? Bisa nggak ya saya juara nih? Bisa nggak saya menang kayak gitu? Karena kalau misalnya ini posisinya tuh saya perebutan, kalau misalnya saya kalah saya langsung gagal gitu. Jadi kalau saya bener. menang saya langsung lanjut Hidup gitu. dan mati lah pokoknya. Iya, hidup dan mati. Kayak semifinal ya, Oke. semifinal. Nah, itu tuh saya kayak aduh gimana ya. Jadi kayak terpikir terus dari malam sampai nggak bisa tidur gitu. Nah, Oh, bener sih. untungnya, iya kan. Kalau Jadi begitu kayak mah. besok main malamnya kepikiran gitu Iya. Kak. Nah, untungnya ada kedua orang tua saya. Nah, Wah, kedua orang keren tua banget saya orang tuh kayak tuanya. Aulia kamu pasti bisa. Kamu tuh apa sih kun fayakun gitu lah. Apa sih yang nggak bisa gitu kan. Terus ibu nak gitu, ibu saya bilang, nak kamu pasti bisa, ibu juga doain kamu dari belakang kayak gitu. Jadi Wah. definisi doa ibu bener-bener kayak ibu saya aja bilang saya bisa, pasti saya bisa. Wah. Dan untungnya besok saya langsung menang Kak, alhamdulillah. Bener doa orang tua itu. Iya, jadi doa kedua orang tua tuh mantap. Mujarab banget. Iya. Oke. Nah, kalau dari Naila gimana? Oke, kalau dari saya sendiri itu kan apa ya? Saya tuh sebenarnya nih dari SD aja nih ya, SD, SMP itu kan saya kayak apa ya bahasanya ya, jarang menang lomba gitu, jarang Oke. menang lomba kan waktu Waktu SD, itu, SMP. SD, SMP. Cuman kayak saya ini dapat ranking terus di kelas gitu. Wah. Waktu SMP sih ada ya lomba itu satu waktu itu. Itu saya boleh spill di sini nggak? Apa SMP. itu? Waktu Oke. itu SMP, ini saya juga kaget kan, apa ini saya hoki atau gimana? Waktu waktu SMP tuh saya ikut Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Waktu itu saya dapat medali perunggu di tingkat nasional, mewakili Wah, Kalimantan Utara. Wah, keren banget. Oke, jadi waktu SD SMP itu pokoknya saya merasa bahwa orang-orang kok bisa sih banyak menangin lomba gitu waktu itu. Saya juga kayak apa ya? Tertantang lah. Tertantang gitu. Masa saya ranking di kelas tapi lomba gak pernah menang sih gitu. Bukan gak pernah menang juga sih Kak, kayak jarang ikut lomba. Terus kalau menang pun kalah gitu kan waktu itu. Jadi saya termotivasi lah karena itu. Nah akhirnya waktu SMP tuh sebenarnya udah dimulai tuh. Tapi pas akhir-akhir kelas 9, jadi kelas 7, 8 tuh kayak bener-bener pasif gitu loh Kak. Fokus di kelas tuh Iya, ya? fokus di kelas, kayak Oke. bener-bener anak banget tuh. Waktunya kayak bahasanya apa ya, no lab. Oh iya. Tapi sekarang kalian tiga no lab. Kalian bertiga no lab enggak? Enggak ya, tetap bergaul ya. Oke. Oke, Saya alhamdulillah. jadi lebih ekstrovert ya. Ya, terus habis itu SMP kelas-kelas 9 dimulai, Ya. terus nanti pas nah SMA nih saya benar-benar kayak ingin memfokuskan pada lomba, kayak maksudnya nggak fokus lomba banget tapi kayak kelas juga lah Kak, lomba juga. Nah akhirnya saya nyoba-nyoba nih, nah akhirnya itulah Kak saya jadi saya bisa ngebawa SMA 1 Tarakan, Kimia ya, bidang kimia. terutama di bidang kimia di Provinsi. lomba OSN, terus juga sama di tingkat nasional. Walaupun saya belum berhasil jadi medalis ya Iya. di tingkat nasional, tapi saya merasa bangga lah bahwa saya bisa membawa nama provinsi saya ke Iya. tingkat nasional. Dan menjadi kayak gitu. pencapaian terbaru juga Iya, ya. betul. Bener, wah ngejar target nih. Oke, wah keren banget ya perjalanan mereka. Ini baru sedikit dari perjalanan mereka yang kita bahas ya, teman Pro 2 pastinya juga. Di sini juga kita dapat kalau banyak banget lingkungan mereka yang saling dukung, terutama orang tua, juga teman-teman kalian gitu ya. Dan ini adalah hal yang patut banget buat menjadi renungan kita bersama supaya kita juga bisa support diri kita sendiri, apalagi kalau lingkungan kita juga ikutan support. Tapi teman Pro 2, pastikan kamu tetap di Pro 2 Gas to School karena setelah kita break sebentar aja, gak lama-lama ya, tenang aja. Karena teman Pro 2 pastinya kepo banget setelah ini. Kita bakal balik lagi dengan obrolan yang gak kalah menarik. So, tetap di sini ya di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang.
tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kamu masih mengikuti Pro 2 Gas to School. Nah, buat kamu yang masih stay tune di 107 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Welcome back. Masih bersama Dayang dan juga pastinya spesial guest star kita hari ini ya, siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Tarakan. Ada Rizky Langit Putra, ada Aulia Salsabila Dikpa Cahyadi, juga Naila Ataya Rahima Putri. Oke, nah aku pengen tahu Don, tadi kan sebelumnya kalau dari Naila ya, kimia ya pelajaran kesukaannya. Betul, Nah, kalau dari ini Aulia? Aulia suka olahraga, Oh, PJOK. oh ya sesuai ya sama dia punya bidang ya. Kalau Langit sukanya Kalau Langit sukanya PKN. PKN. Karena rencananya mau masuk hukum. Oh, sesuai banget nih sama bidang prestasi kalian juga ya. Oke, nah aku pengen tahu cita-cita kalian tuh sebenarnya selaras gak sih sama prestasi kalian ini ya? Karena banyak banget ya kan teman Pro 2 tuh yang kadang cita-citanya apa tapi prestasinya lain gitu. Bahkan pendidikannya lain itu. Sangat menampar aku sekali. Dari Langit. Kalau misalnya aku rencananya amin Allahumma amin, aku pengen masuk kejaksaan. Oh gitu. Jadi jaksa. Iya. Sesuai ya. Kalau Alia sesuai Kalau juga. saya enggak, berbeda. Apa? Saya pengen jadi psikolog. Oh, gitu? Iya, sama saya pengen amin jadi dokter. Oh amin. Tapi saya juga sempat ikut biologi, pernah menang juga. Oh iya, ada lah Saya ya kayak, memang oh, ya, ada. background-backgroundnya kedokteran Ada lah, gitu. sedikit, amin. Oke, amin. Kalau dari Naila suka? Oke. Cita-citanya? Oke, kalau dari saya sendiri, sebenarnya dari SD itu tuh kan saya tuh ini lebih suka ke yang non akademik kan sebenarnya ya? juga. Jadi waktu itu SD itu saya sempat pengen jadi dokter polisi waktu itu. Dokter polisi. Oh iya, Dokpol, iya. Dokpol. SD, Oke. SMP masih jadi dokter, pengen jadi dokter polisi waktu itu. Kalau nggak dokter polisi saya pengennya ngambil polisi aja Kak waktu itu. Cuman kan saya di SMA itu kan saya udah ngerasa kayaknya nggak bisa deh. Saya kan juga kacamataan nih kan. Oh, waktu ada itu. itu ya. Dia punya khusus ya. Untuk apa syarat khususnya? Iya, makanya saya tuh baru berkacamata tuh waktu SMA Kak. Jadi saya mikir kayaknya nggak bisa gitu. Karena SD SMP tuh kan saya aktif banget ikut paskibra kayak gitu. Jadi saya tuh di SMA kayak pengen lanjut paskib nih. Cuman waktu SMA tuh saya kayak mikir nggak bisa kan.
saya juga berkacamata gitu kan. Sebenarnya bisa aja sih Kak, cuman kan maksudnya hanya di tingkat sekolah kan. Kan ada juga tuh paskibraka tingkat kota, provinsi, nasional. Nah, saya mau ngejar itu Kak, cuman saya kayaknya enggak dulu. Jadi saya waktu di SMA nih saya mau fokus akademik aja, itu yang menjadi alasan saya. Dan saya pengen jadi dokter. Oh, sampai hari ini? Ya. Wah, amin, kita doakan ya teman Pro 2. Kalian ini banyak banget ya prestasinya, tapi aku pengen khusus dulu ke Aulia ya. Nah, orang lain tuh pasti berpikir enak ya, banyak banget nih prestasinya, nih anak ini, gitu ya kan. Nah, tapi buat kamu pribadi, apakah itu tuh jadi motivasi atau beban? Motivasi dong tentunya Kak, motivasi. Ya jadinya kayak, wah saya mau nambah lagi nih prestasinya gitu. Karena kedua orang tua saya tuh kayak sudah bangga, bahkan pernah saya Kak tanding, mereka tuh sampai nangis kayak terharu gitu. Iya dong. Keren banget kayak gitu. Jadi kayak setiap saya lomba atau bahkan saya tampil atau bahkan saya cuman senam nih, saya ikut lomba senam, lomba. Oh pernah? Ini baru-baru aja lomba Semarak Anak Indonesia Hebat nih. Saya juara 1 Kaltara. Serius? Wah keren banget, baru-baru banget. Ini saya kan lomba senam, terus kan ditaruh di YouTube ya Kak. Nah ibu saya tuh sampai kayak terharu gitu, kayak sumpah saya Kak bener-bener ibu saya kayak saya juga jadi mau sedih gitu kan, terharu, tentunya jadi motivasi saya buat kayak saya harus banyak lagi prestasi biar tambah bangga gitu. Wah harusnya ya. Oke. Nah, aku juga pengen tahu, ceritain dong pengalaman yang menguntungkan gitu. Karena kan kalian nih mungkin bertemu sama anak-anak berprestasi nih, biasanya tuh saling ketemu gitu ya kan. Nah kalau dari Langit dulu gimana? Kalau pengalaman menguntungkan mungkin kita bisa saling sharing ya Kak, karena apa yang kita dapatkan di sekolah bisa jadi didapatkan berbeda kan di orang lain. Jadi iya benar. Keuntungannya itu selain kita ikut banyak kegiatan juga banyak teman, kita juga dapat ilmu-ilmu baru. Kalau dari aku gitu sih Kak. Oh oke. Nah aku pengen tahu juga ya, semenjak punya banyak prestasi ya, jadi harus hati-hati banget gak sih? Ini Naila deh aku pengen tanya. Misalnya posting konten di medsos. Nah, iya dong. Dan juga kayak jaga sikap. Atau menurut kamu biasa-biasa aja sih? Karena terkadang ya orang tuh kalau sudah punya banyak prestasi, jadi kayak pengen brand dirinya tuh, jadi manusia baik-baik. Pokoknya kayak lebih berhati-hati gitu. Benar sih Kak, itu benar. Oh iya? Benar. Jadi beban tersendiri gak? Kalau dari aku sendiri, aku nggak merasa itu beban karena itu memang karakterku Kak. Oh oke. Aku nggak merasa itu beban. Sebenarnya kalau dibilang saya jaga image, iya karena saya tuh apa ya Kak, nggak menjadikan itu beban karena memang itu karakter saya sendiri gitu. Jadi jaga image. Saya tuh orangnya bisa dibilang kayak agak pendiam gitu loh Kak. Maksudnya nggak seperti saat SD atau SMP, tapi saya tuh sebenarnya cukup pendiam kayak gitu. Jadi saya benar-benar sangat apa ya bahasanya? Gak mau sombong juga, cuman kayak jarang ngomong kasar gitu loh Kak. Itu kan termasuk jaga image kan. Nah, itu bukan sombong sebenarnya, harusnya. Oh iya harusnya. Pelajar. Siapa tahu kayak dikiranya siapa tahu kan kayak dikiranya apa ya Kak? Pick me gitu bahasanya. Oh, ini zaman sekarang ya. Pick me. Wah, ini nih. Cuman itu memang karakter saya. Kayak saya jarang ngomong kasar, memang pendiam kayak gitu. Pelajar baik-baik ini. Alhamdulillah. Ya, kayak gitu sih Kak. Apalagi kan saya berkacamata nih. Nah, udah dibilang kayak anak apa ya Kak? Apa ya bahasanya ya? Starter pack anak pinter banget kayak gitu. Kutu buku lah. Iya kayak gitu. Padahal sebenarnya saya tuh nggak sekutu buku itu loh Kak sebenarnya. Jadi kadang tuh mereka kalau misalkan first impressionnya ke saya, ini kayaknya anak pinter nih, ini kayaknya lihat kacamatanya aja ya. Betul. Oke, wah ini dia. Dari segala hal yang telah kalian raih sampai titik ini, aku pengen tahu udah punya gambaran belum untuk 5 atau 10 tahun ke depan kalian tuh bakal jadi apa dan seperti apa? Aduh. Dari Naila deh. Oke, 5 sampai 10 tahun ke depan. Berarti tahun berapa itu ya? Berapa ya? Ini 2025. 2030 sampai 2035. Oke, 2000. Kalau misalkan nih ya, saya melihat diri saya, anggaplah saya masuk jadi anak kedokteran lah. Iya, sesuai cita-citanya ya. Oh, berarti saya masih jadi mahasiswa kedokteran Kak? Masih jadi mahasiswa. Lama sekolahnya Kak itu. 7 tahun. Oh iya ya benar ya. Itu lama sekolahnya. Amin. Semoga kuliahnya cepat dan cepat kelar juga ya. Amin. Ditunggu nih nanti siapa tahu aku datang ketemu Dokter Naila. Amin. Oke, nah kalau
Alia? Kalau saya juga sama kayak Naila, kan maunya ke Dokteran juga? Iya, jadi kayak mungkin masih mahasiswa terus saya sambil usaha kecil-kecilan gitu. Oh gitu? Mungkin, Pengennya usaha apa tuh? Mungkin buat bucket gitu atau Bisa juga buat bucket? Kalau kurang sekarang? sih, cuman maksudnya masih belajar Masih gitu. belajar Masih ya? belajar. Oh, tertarik iya, ya? Iya, Oh, tapi tertarik. Oke. Bisa jadi ide teman Pro 2 juga nih ya. Iya, Yang iya. mungkin masih sekolah, pengen usaha. Nah, sekarang aja jualan bucketnya, jangan tunggu 5 tahun lagi. Oh iya, benar. Iya, kenapa nggak sekarang aja? Bakal buka nggak? Enggak tahu. Oh, nanti. Tahu. ya? Iya, Belum nanti tahu. dulu. Kalau buka nanti kembali lagi ke Pro 2. Oh iya. Kita promosiin. Oh, iya. Oke, nah kalau dari Langit. Mungkin di 5 tahun ke depan, insya Allah aku udah pakai baju kejaksaan. Wow, oke. Amin. Amin. Udah mungkin udah insya Allah mungkin udah masuk berita Wih. JPU asal SMA 1 Tarakan. Amin. Ini kita rekam ya kalimat-kalimat mereka ini. Amin. Nanti kita gabungin pas sudah 5 tahun ke depan. Jadi ada before after kan? Oh benar. Soalnya kalau anak hukum itu nggak sepanjang dokter ya, dia Ya, punya pendidikannya. itu cuma 4 tahun kak. 4 Kalau tahun. kejaksaan cuma pendidikannya cuma bulanan, hitungan bulanan. Oh iya, nggak sampai 7 tahunan gini ya. Ya, oke, semoga lebih cepat juga karirnya ya. Amin. Oke, amin. Amin. Nah, aku pengen tahu juga kalau misalnya kalian nggak sekolah di SMA N1 Tarakan, kalian itu nggak tahu kalau apa? Oh, kalau saya nggak tahu kalau apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa? Ada ekskul radio. Ada ekskul radio. Oh iya. Radio. Ekskul radio. Kalian anak radio juga Iya, ya? radio. Iya, Radio. bertiga-tiganya. Radio. Oh, keren ya. Itu baru buka atau sudah lama? Udah lama. Oh udah lama, wah keren banget, pas banget ya. Aku kan juga punya radio ya. Kapan-kapan bisa balik lagi kalian bertiga ke sini. Siapa tahu ada programnya gitu ya kan. Oke. Kalau menurut dari Alia? Sama sih Kak, terus di SMA Negeri 1 tuh punya banyak eskul dari akademik maupun non akademik. Pokoknya SMA Negeri 1 tuh banyak betul eskulnya dan fasilitasnya tuh lengkap gitu loh Kak. Kalau Jadi Alia kayak selain olahraga basket ikut eskul apa aja selain eskul radio juga? romansa, teater. Romansa? Romansa itu radio of Oh, Smansata. oke. Terus ikut Oke. teater, kayak drama-drama gitu. Terus ikut basket. Banyak banget ya? Iya, Oke. itu terus literasi tadi. Terus Ida, tadi. iya. Oke. Kalau Langit? Kalau Apa? aku, kalau misalnya aku nggak sekolah di Semansa, aku nggak tahu kalau misalnya kalau aku tuh juga bisa. Kan dari dulu SMP tuh kan terkadang aku ragu buat ngikut ini, ngikut itu karena takut kalah. Jadi pokoknya di SMA ini banyak banget impression, banyak banget hal-hal baru yang aku pelajari. Ya sehingga insya Allah menumbuhkan aku jadi lebih baik kak. Wah amin, karena di SMA 1 akhirnya kalian ada di sini. Bisa aja nih. Oke, nah aku juga pengen kalian tuh kasih paham dong ke teman Pro 2 ya. Kalian tuh kesibukannya tuh ya untuk latihan persiapan lomba, belajar seharian, pasti punya waktu me time dong. Punya. Biasanya ngapain? Boleh nggak sih kepoin? Boleh. Dari Untuk Naila. Oke, kalau aku sendiri waktu me time-ku itu justru banyak sih Kak. Soalnya aku ini Banyak. tipe yang maksudnya aku ini tipe yang belajar itu dini hari. Oh, apa SKS nggak sih kata orang? Enggak juga sih Kak, Sekebut maksudnya semalam. kayak saya enggak misalkan nih bahasanya kayak lombanya itu untuk lomba ya, misalkan lombanya itu tanggal 24 Februari lah misalkan. Nah terus saya tuh udah nyiapin sebulanan tapi memang saya tuh belajarnya dini hari. Oh, salah nih pengertian sama aku. Iya. Beda. Kalau aku besok hari malam ini belajar. Jadi bengkak. kadang kalau pagi, siang, sore itu masih maksudnya kayak me time-nya tuh banyak gitu loh Kak, kayak apa ya maksudnya jadi nggak ngebebanin aku. Soalnya aku memang suka belajar kayak tipe belajar yang malam hari sampai dini hari kayak misalkan jam 11 itu tapi gini loh Kak, tapi saya harus tidur duluan. Kuncinya ya? Ya itu harus tidur dulu. Biasanya tidur jam 8 kayak gitu-gitu kan. Tidur siang juga perlu kayak gitu. Nah, namun ada memang suatu hari yang mengharuskan saya untuk belajar seharian tuh pasti ada kayak gitu Kak. Itu saya tuh bukan tipe yang kayak pasti belajar tuh jauh-jauh hari, enggak. Pernah juga mepet. SKS juga sebenarnya pernah sih Kak. Pernah lah ya. Pasti pernah. Ada suatu saat yang
suatu keadaan memaksa saya harus SKS kayak gitu. Jadi kayak belajar terusan mepet. ya. Iya. Tapi kalau untuk me time normalnya itu banyak karena memang saya lebih suka belajarnya malam hari kayak jam 11. Jam 11 sampai jam 3 pagi itu Kak biasanya saya masih belajar kayak gitu. Kayak gitu sih. Di intinya ada keadaan di mana yang memaksa saya untuk menggunakan SKS itu, ada juga yang ya normalnya biasa me time saya banyak tapi saya tetap belajar pas malam hari kayak gitu. Tertentu tergantung dia punya situasi juga ya. Tergantung. Kalau Aulia gimana Aulia? Kalau Aulia kan dari Senin sampai Kamis itu kan sampai sore ya Kak. Terus nanti lanjut lagi rapat kan Aulia ikut organisasi OSIS MPK SMA Negeri 1 Tarakan. Jadi mungkin ada event-event tertentu kayak event HUT, terus event perpisahan, terus hari Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Jadi mungkin ada kayak rapat gitu. Jadi mungkin kalau me time itu di malam hari. Nah, kadang kalau di malam hari itu kadang juga nongki-nongki sama teman biar kayak cerita tetap dong karena nongki-nongki, cerita-cerita sama teman-teman, kadang cerita-cerita juga sama keluarga, sama family time ya. Itu penting banget penting juga banget. ya. Terus olahraga juga. Jadi kalau saya tuh ikut eskul di sekolah basket, saya juga ikut klub. Nah, klubnya itu namanya di luar sekolah tuh ya. Klub itu malam dari Senin, Rabu, terus saya latihan lagi basket eskul gitu. Aduh, kita tetap produktif. Langit gimana Langit? Nah, kalau aku nih tipikal sama kayak Kak Aulia, dari Senin sampai Kamis itu aku pulang jam 1 dan malamnya biasanya aku lanjut dengan les. Dan kebetulan aku suka belajar bahasa dan kali ini aku lagi belajar bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Siap. Dari aku sendiri kalau me time biasanya aku tuh hangout sama teman-teman, entah itu nongki-nongki kayak Kaulia atau enggak main PS biasanya. Wah seru banget nih ya, mereka punya me time teman Pro 2 dan seru banget juga dari tadi kita sharing-sharing terkait dengan keseharian mereka. Dan buat teman Pro 2 yang baru join, pastikan kamu tuh jangan pindah frekuensi, kan kita udah satu frekuensi nih. Nah di Pro 2 FM Tarakan pastinya kita bakal balik lagi, tapi kita istirahat sebentar yuk. So don't go anywhere, stay tune. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 2 Gas to School back again, dan masih bersama Dayang dan juga special guester kita, siswa-siswi dari SMA N1 Tarakan. Di sini ada Rizky Langit Putra, ada Aulia Salsabila Dikma Cahyadi, juga Naila Ataya Rahima Putri. Dari tadi obrolan kita seru banget ya teman Pro 2. Yuk merapat buat kamu yang baru dengerin di 107 FM dan juga nggak pernah bosan, aku ngasih tahu teman Pro 2 untuk download juga aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dengerin di mana aja dan kapan aja. Plusnya lagi kamu juga bisa langsung saksikan Gas to School kita pagi ini di YouTube RRI Tarakan Official. So jangan lupa subscribe ya. Nah, aku pengen tahu kalian tuh pernah nggak sih mager ya? Terus biasanya kalau udah mageran, cara untuk semangat lagi tuh kayak apa? Manusiawi dong. Pernah dong Kak. Pernah dong Kak mager. Kayak saya lagi tidur scroll TikTok, tiba-tiba aduh saya ini mau latihan lagi, aduh mager banget gerak. Kayak kasur tuh tarik saya gitu, saya nggak bisa bergerak. Ya lengket gitu. Jadi kayak tapi kan saya nih mengingat saya ini mau tambah jago gitu kan. Terus kalau misalnya saya enggak latihan, pasti coach saya tuh juga marah. Ampun coach. Salam. Siapa nama coachnya? Nah ada deh. Oh ya. Oke. Nah marah-marah kan. Jadinya ya udah saya harus latihan nih. Nanti saya kalau saya enggak latihan terus saya latihan lagi minggu depan, di fisik lari sendiri. Menghindari itu ternyata ya. Menghindari itu. Justru jadi motivasinya untuk bangkit. Jadi kayak
semangat. Oke, Langit gimana? Kalau mager sih itu wajar sih, apalagi kalau misalnya udah pulang sekolah nih tiba-tiba aduh harus les lagi. Itu kan asli malas banget, tapi cara kita buat mantengin rasa mager itu ya dengan cara tadi bahwasannya kita tuh harus go on gitu, harus semangat terus supaya dapat goals yang kita mau. Oke, wah Ngomong-ngomong soal semangat nih Kak, saya tuh ada tips sih buat ini dia. Apa itu tipsnya? kan kalau misalkan saya mager nih, saya tuh pasti buat yang namanya time blocking. Gimana tuh? Jadi time blocking itu kayak kita misalkan nih dalam rentang 24 jam kita buat kita ngapain aja di jam berapa kayak gitu. Kayak to-do list gitu ya. To-do list, tapi bedanya dia tuh ada rentang waktu jamnya dari jam berapa sampai jam berapa itu ngapain kayak ya itu time blocking itu lebih memotivasi dibanding to-do list. Kalau to-do list itu biasanya kita mau ngelakuin ini tapi kita nggak tahu kita ngelakuin itu kapan. Nah, kadang itu yang ngebuat kita juga lebih mager gitu loh Kak kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu. Jadi saya biasanya kalau mager itu saya buat time blocking kayak gitu. Wah, bisa aku coba nih. By the way, aku baru tahu ya. Jadi kayaknya bisa jadi coba karena kalau aku sih kayaknya nggak punya cara mengatasi seperti kalian. Aku bakal terlarut dalam kasur aku. Wah, ini PR bagi aku pribadi ya. Nah, aku pengen tahu target kalian dalam waktu dekat ini. Apa sih? Ada nggak sih mungkin rencana untuk kompetisi lagi? Ya ada dong. Ada Kak. Ada gimana? Wah, spill dong. Aku pengen dari Naila. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya saya lagi atau sedang mengikuti kompetisi. Jadi ya lagi. Jadi kan Puspresnas itu kan di tahun 2025 tuh lagi memang lagi ngadain lomba, tapi lombanya tuh online karena online kan. Kayak OSN tuh saya lagi ikutin nih kayak yang tahun ini. Jadi semoga aja saya bisa nembus ke nasional ngebawa provinsi Kalimantan Utara. Sama saya ikut opsi lagi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Oh, seperti yang sebelumnya ya? Ya, sama kayak gitu. Cuman rencananya ada lagi. Saya itu kalau buat plan jangka panjang gitu. Saya mau ikut apa? Yang terakhir itu saya mau ikut ini Ki Hajar STEM. Ki Hajar STEM itu kita kayak ngerjain soal. Cuman nanti di tahap final tuh nanti kita ada project. Bukan penelitian ya, dia kayak project juga, cuman projectnya itu biasanya lebih sederhana dibanding penelitian sebenarnya, kayak buat apa gitu, kayak gitu sih Kak. Itu 3 lomba. Itu kapan tuh? Yang Ki Hajar STEM. Kalau Ki Hajar STEM itu sebenarnya pendaftaran belum dibuka, tapi saya sudah punya plan mau ikut itu. Dan udah dipersiapkan dari sekarang tekadnya ya. Jadi bulan depan kalau nggak salah pendaftarannya baru buka. Oh iya, itu nggak kerasa itu. Iya, wah, keren banget ya, semoga targetnya tercapai. Amin. Aulia. Kalau saya sih Kak pengen coba yang baru gitu. Saya pengen cari mungkin bidang-bidang biologi kan saya mau masuk kedokteran nih. Lebih fokus ke cita-cita nih. Karena kan kalau basket itu kan ya udah basket kan kemarin udah dari hobi lah ya. Mungkin kalau ada lomba basket lagi ikut, terus ada lomba biologi lagi ikut lagi. Soalnya kemarin saya sempat ikut bidang biologi, saya dapat medali perak juga. Iya, keren banget. Iya, jadi saya pengen cari lagi banyak lomba-lomba lagi buat mungkin untuk universitas saya nanti. Ini kalian punya plan ini benar-benar tertata gitu ya. Punya orientasi ke depannya itu jelas banget nih. Langit gimana Langit? Kalau dari saya sendiri Kak, saya sedang sekarang itu mengikuti seleksi tingkat sekolah lomba debat bahasa Indonesia. Jadi estimasinya di nasional itu kurang lebih buat bulan 9 atau bulan 10. Jadi tahun ini ya? Iya, kita diseleksi dulu dari tingkat sekolah. Kemudian mohon doanya, kali ini juga saya lagi ngikut OSN Kebumian. Amin, kita doakan. Amin. Semoga menang. Aku tunggu nama kalian, aku baca beritanya. Aku pengen tahu apa sih harapan kalian untuk diri sendiri dan juga masa depan pendidikan di sekolah ini. Kalau saya dari saya ya Kak, kalau dari saya harapan saya semoga saya semakin semangat, semakin kuat, semakin banyak prestasi saya juga. Amin. Terus semakin nggak mager-mageran gitu, semakin rajin tugas, terus rajin belajar gitu. Karena saya mager-mager juga sih Kak kadang. Terus harapan untuk sekolah saya, karena sekolah saya ini sebagai tempat untuk masa bekal saya sudah. Nah, saya ingin berterima kasih juga ke sekolah saya karena udah banyak membantu dari fasilitas hingga banyak sekali deh intinya. Nah, semoga sekolah saya
terus maju gitu, terus Amin. bangkit pakai Wow. SMA Negeri 1 Tarakan. Keren banget. Langit gimana? Kalau misalnya dari saya Kak, tentunya ya terima kasih ke sekolah dan pesan buat sekolah, semoga sekolah ini bisa berkembang lagi dan kami ini bisa menjadi media untuk mengembangkan sekolah itu sendiri. Wah, ini juga nih ya. Wah, keren banget nih. Dan untuk dari Naila. Oke, jadi kalau dari saya sendiri, saya berharap ke diri saya sendiri dulu nih, kalau saya bisa terus berprestasi hingga nanti saya berada di universitas, memenangkan banyak lomba juga. Terus ini juga saya bisa lebih rajin, gak mager-mager juga itu. Harus Sebenarnya, itu ya? Iya, harus. Dan untuk sekolah, ya untuk sekolah saya sendiri, untuk sekolah kami, saya berharap bahwa SMA 1 ini bisa terus maju, terutama untuk ekstrakurikuler yang sebenarnya walaupun banyak ya di SMA 1 itu ekstrakurikulernya, saya berharap bahwa bahwa siswa itu lebih bahasanya ya, lebih aktif gitu loh Kak di ekstrakurikuler. Walaupun ekstrakurikuler di SMA 1 tuh banyak, saya berharap sekali bahwa sebenarnya siswa-siswi di SMA 1 Tarakan itu bisa lebih aktif gitu di ekstrakurikuler. Wah, karena tuh PR. ada ekstrakurikuler yang sebenarnya nggak terlalu masih belum terlalu rame gitu loh Kak, karena kurang aktif kayak gitu. Jadi saya berharap ya semoga ekstrakurikulernya bisa lebih aktif dan juga bisa memenangkan banyak kompetisi. Wah, itu dia yang terpenting juga ya. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian bertiga, keren banget. Wah, teman Pro 2 finally Gas to School bareng SMA N1 Tarakan dan aku pengen say thanks buat kalian bertiga udah hadir di sini. Banyak banget hal yang pasti bisa menginspirasi teman Pro 2 ya untuk bisa mencapai titik kalian di sini. Thank you segala tipsnya, lope banyak-banyak ya pokoknya. Aku harap kalian bisa mencapai segala kalian punya harapan juga cita-cita pastinya dan semoga kalian bisa balik lagi ke sini. Pastinya dengan cerita menarik lainnya juga prestasi tambahan lainnya. Oke. And thank you juga buat teman Pro 2 yang dari awal sampai akhir ini stay tune di 107 FM, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Dari obrolan ini harusnya juga udah bisa jadi manusia super ya yang tobat dari scroll-scroll sosmed. Lebih baik kita itu berbenah diri supaya bisa mencapai berbagai prestasi seperti special guest star kita di hari ini. Ya teman Pro 2, aku juga mau sungkem terima kasih kepada semua tim yang bekerja tugas di balik layar ya. Tanpa dukungan dari kalian, Pro 2 Gas to School hari ini nggak akan bisa sukses ya. Dan untuk itu juga aku Dayang Penyapriang pamit. Sampai jumpa di Pro 2 Gas to School berikutnya. Bye-bye. Pro 2 Goes to School udah dulu ya. Teman Pro 2, see you next time. Bye.